perlu kita lebih aware sebagai masyarakat tentang batu saluran kemih ini. Kita berada di daerah Stone Belt, jadi memang kondisi letak geografis kita itu meningkatkan risiko terjadinya batu saluran kemih. Pentingnya gejala awal untuk diketahui lebih cepat, tentunya tidak ngeyel ya. Kemudian halo pemirsa, dimanapun Anda berada, apa kabar? Senang sekali saya Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unhas Sehat. Data menunjukkan bahwa jumlah penderita batu ginjal terus meningkat tiap tahunnya. Gaya hidup modern menjadi salah satu pemicu penyakit ini. Batu ginjal bukan hanya masalah orang tua, tetapi kini sudah menyerang usia produktif, termasuk anak muda. Hari ini kita akan mengupas tuntas tentunya bagaimana sebenarnya batu ginjal ini, mulai dari penyebab, gejala hingga penanganannya. Tentunya sudah bergabung bersama kami, sudah ada dokter spesialis urologi, sudah ada Dr. Syarif Bakri, spesialis urologi konsultan MHPI. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini, Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, Dok. Kan tadi kita sudah mention nih, Dok, mengenai batu ginjal sendiri. Kalau kita sebelum bahas lebih dalam deh, sebenarnya batu ginjal itu seperti apa sih? Kan banyak nih masyarakat bertanya-tanya nih, masyarakat awam, apakah benar-benar seperti batu atau bagaimana sih, Dok? Oke, jadi batu saluran kemih itu adalah kondisi di mana terbentuknya batu di dalam saluran kemih. Nah, bisa terbentuk di dalam ginjal yang paling sering, kemudian berupa kristal sebenarnya awalnya, kemudian lama-lama mengendap menjadi satu bongkahan batu. Nah, batu ini bisa berkembang menjadi lebih besar atau bahkan multiply seperti itu. Dan apabila dia di ginjal, dia bisa turun ke dalam saluran kencing bagian bawah atau disebut ureter. Dan disitulah mulai muncul kadang keluhan-keluhan yang sering dirasakan oleh pasien. Seperti itu sih. Jadi memang actually it's a stone. Betul-betul batu ya? Iya, benar. Oke. Nah, kalau sekarang kan ini makin sering kita dengar nih, Dok. Apakah memang sampai saat ini terus meningkat kasusnya atau bagaimana tuh, Dok? Iya, jadi kasus kita di Indonesia, terutama di Sulawesi Selatan, itu memang meningkat sekali kasus batu saluran kemih. Baik usia muda, dewasa, maupun orang tua. Nah, hal ini memang banyak faktor yang mempengaruhi. Di Indonesia sendiri, kita itu berada di lokasi Stone Belt. Jadi kita itu disebut sebagai daerah Stone Belt atau garis sabuk batu. Nah, kenapa kita berada di situ? Dan risiko batu meningkat karena kita berada di daerah yang memiliki iklim tropis. Betul. Gitu. Kedua, banyak air yang kita konsumsi itu mengandung banyak kapur. Kemudian yang ketiga, pola diet tertentu kita. Terlebih khususnya di Makassar. Itu dia. Seperti itu. Nah lalu kan tentunya kalau kita berbicara penyakit pasti berpengaruh juga dari gaya hidup. Gaya hidup sekarang ini sudah sangat berubah nih, Dok, sudah gaya hidup modern. Nah mungkin seperti kan banyak nih mitos-mitos mungkin kurang minum atau mungkin duduk terlalu lama atau junk food seperti itu, Dok. Mungkin apakah itu ada pengaruhnya dengan munculnya batu ginjal ini? Jadi lifestyle juga sekarang berpengaruh, terutama makanan maupun minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat kita sekarang. Terutama makanan-makanan yang memiliki kadar kolesterol yang tinggi, contoh pada santan, kacang-kacangan, ataupun daging-daging merah atau seperti itu. Kemudian juga memang kurang konsumsi air putih, dan sebenarnya dari guideline kita di urologi itu dianjurkan 2,5 liter sampai 3 liter per hari wajib mengkonsumsi air putih. Seperti itu. Oke, nah kan dari berbagai meningkatnya terus nih kasusnya. Kalau rentan usianya sendiri, Dok, khususnya di kota Makassar, Sulawesi Selatan lah. Bervariatif. Tapi rata-rata di usia
30 sampai 50 tahun paling sering kejadian. Tapi di usia muda juga tidak menutup. Iya, tidak menutup kemungkinan. Bahkan kita pernah dapat usia 6 tahun sudah ada batu ginjalnya. Iya, itu karena apa tuh dok? Berdasarkan hal. Nah itu dari pola diet ibunya. Berpengaruh ke anaknya dok ya? Seperti itu juga ikut berpengaruh. Oke, nah kalau kita berbicara gejalanya nih dok, biar sobat Kedip Unhas tahu, sebenarnya gejala awal yang perlu kita aware, kita perlu perhatikan tuh apa sih dok? Gejala awal itu selalu dikeluhkan oleh pasien berupa sakit pinggang. Sakit pinggang? Sakit pinggang. Nah tetapi sakit pinggang ini sangat banyak sekali kemungkinannya, tapi khusus untuk saluran kemih itu dia lebih spesifik Mbak. Contohnya nyeri pinggangnya itu munculnya kadang tiba-tiba. Jadi keluhannya biasanya sering hilang timbul. Kemudian dia memiliki revert pain, artinya nyerinya itu bukan hanya di pinggang, tapi dia bisa menjalar sampai ke perut bagian depan. Seperti itu. Kadang disertai mual, muntah, dan apabila makin bergejala, maka disertai dengan kencing itu merah atau ada darah di kencingnya. Seperti itu. Oke, nah lalu kan sering juga masyarakat tuh mengira hanya pegel atau masuk angin. Nah itu dia. Nah itu tuh, apakah ada tanda khusus pembedanya antara batu ginjal dengan keluhan lainnya tuh dok? Nah itu dia, tipe nyerinya yang hilang timbul, tidak berpengaruh terhadap aktivitas, kemudian dan warna kencingnya biasanya akan ikut berubah menjadi seperti warna pekat. Dikarenakan ada darah di dalam kencingnya tersebut. Oke. Ya. Nah lalu kalau misalnya kan masyarakat mungkin kan kalau bisa dibilang itu gejalanya sepele ya dok, dan mungkin bisa dipikir sakit pinggang mungkin karena capek. Benar. Nah kalau disepelekan itu bagaimana tuh dok? Apakah? Nah kalau batu ginjal itu dibiarkan atau tidak diketahui secara dini, maka bisa menimbulkan kerusakan ginjal. Ginjalnya akan bengkak dan makin lama makin fungsinya makin menurun. Bisa menyebabkan gagal ginjal. Gagal ginjal ke depannya itu. Oke, nah lalu kalau secara medis sendiri dok, terbentuknya batu ginjal itu apakah ada faktor genetik atau bagaimana? Faktor genetik berpengaruh, tapi itu masih kecil persentasenya. Paling banyak itu pada lifestyle. Lifestyle dok ya? Modern lifestyle yang Mbak sebutkan tadi. Gitu. Oke, nah lalu apakah kalau jenis-jenisnya sendiri dok, apakah ada sih jenis-jenis dari batu ginjal ini? Atau nah, batu ginjal itu banyak sekali. Ada penyebabnya karena batu infeksi, akibat infeksi dia terbentuk batu, karena infeksi berulang. Ada batu paling sering akibat dari memang kadar air yang kita minum itu banyak kapurnya, sehingga terbentuk kalsium oksalat. Dan ada juga batu magnesium amonium fosfat. Nah itu batu campuran. Tapi terbanyak kita di Indonesia itu, terus di Sulawesi Selatan adalah batu kalsium oksalat. Oke, mungkin boleh dijelaskan salah satu dari tadi yang dokter sebutkan itu mungkin dok boleh jelaskan jenisnya dan bagaimana sebenarnya cara penanganannya yang tepat. Nah itu kembali lagi ke diet seseorang. Jadi kembali lagi bahwa beberapa tahun yang lalu kita kena COVID, ya, itu banyak sekali pasien atau penderita COVID dianjurkan meminum vitamin C dengan dosis lebih dari 1000 mg. Nah itu ternyata menimbulkan batu saluran kemih lebih tinggi kejadiannya dibandingkan yang mengkonsumsi vitamin C dengan dosis yang rendah. Seperti itu. Kemudian pola diet kita yang memang banyak makan daging-dagingan, santan, kacang-kacangan itu tinggi purin. Nah purin itu juga kalau diolah di tubuh akan terbentuk menjadi batu asam urat. Nah batu asam urat juga tuh banyak tuh di Makassar tuh. Banyak dok. Iya banyak banget tuh. Oke, nah lalu kan kalau kita bicara gaya hidup modern sekarang ini kan banyak nih minuman-minuman yang disenangin anak muda kan, minuman boba yang manis-manis seperti itu tuh dok. Nah apakah hal itu juga berkontribusi terhadap resiko batu ginjal atau seperti? 100% berpengaruh terhadap resiko terbentuk batu. Kenapa? Karena minuman tersebut kadar gulanya tinggi. Nah kadar gula itu akan memicu terjadinya kayak semacam metabolisme oksalat di dalam tubuh. Nah, oksalat itu adalah salah satu faktor utama terbentuknya batu kalsium oksalat. Itu loh. Jadi memang harus dihindari tuh yang manis. Karena kan kayak
kopi susu itu kan lebih banyak, kadang susunya juga lebih banyak, kadar gulanya lebih tinggi. Iya, apalagi boba yang memang yang memang manis. Iya, teh pekat juga termasuk tuh. Oh, teh pekat juga termasuk, Dok, ya. Kan boba itu campurannya juga ada teh pekatnya di dalamnya. Iya, itu. Oke. Nah, lalu kan tadi dokter juga mention sering minum vitamin C. Nah, atau suplemen itu bisa meningkatkan risiko atau seperti apa? Meningkatkan risiko, terutama di guideline itu disebutkan bahwa lebih dari 1000 mg konsumsi vitamin C dalam bentuk suplemen itu akan meningkatkan kejadian batu saluran kemih. Dalam bentuk suplemen, Dok, suplemen. Jadi kalau bisa lebih baik didapatkan dalam bentuk makanan atau buah-buahan seperti itu. Tentunya dengan dosis yang lebih kecil. Oke, nah kan ada lagi nih, Dok, mitos yang sering kita dengar tuh minum air kelapa. Minum air kelapa tuh bisa melarutkan batu ginjal. Kalau menurut medis sendiri tuh bagaimana sih, Dok? Betul atau? Itu masih pro dan kontra sih, Mbak. Ya? Agak susah kita jelaskan secara medis. Oke. Nah, lalu kalau misalnya yang bisa yang bisa selain yang dokter anjurkan itu seperti apa tuh, Dok? Jadi kalau guideline sendiri, guideline itu artinya patokan kita baik secara Eropa, Amerika itu dianjurkan memang intake air putih 2,5 sampai 3 liter per hari. Itu. Dan kemudian ya tidak boleh sering menahan kencing, more physical activity seperti itu. Oke, baik. Mungkin kita bakal bahas lebih dalam lagi, Dok, ya, tapi tahan dulu. Oke, baik, Sobat Akademika Unhas, sebenarnya kita akan membahas lebih dalam lagi, tapi setelah jeda berikut. Baik pemirsa, masih bersama kami dalam Unhas Sehat. Kita lanjut lagi nih, Dok. Silakan. Nah, tadi kan sudah disebutkan tuh ciri-cirinya dan bagaimana apa saja sih yang mitos-mitos yang bisa kita hilangkan. Nah, lalu kalau misalnya si pasien sudah terdiagnosis nih, Dok. Lalu bagaimana sih langkah medis yang harus dilakukan pertama? Apakah operasi langsung atau bagaimana, Dok? Oke. Jadi jadi pada pasien atau seseorang datang dengan keluhan, ya, misalnya sakit pinggang, kita dengan segera melakukan pemeriksaan penunjang untuk memastikan pasien ini benar terdiagnosis batu saluran kemih. Nah, yang paling standar itu kita lakukan pemeriksaan fisik tentunya, dan kedua adalah pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjangnya itu bisa dengan pemeriksaan urin. Kita periksa urinnya untuk memastikan bahwa ada darah memang di kencingnya, ada kalsium di dalam urinnya, kemudian ada infeksi tidak di saluran kencingnya, di dalam urinnya, dan juga dengan USG. Nah, USG paling standar bisa kita lakukan di rumah sakit, terutama karena kita di Unhas, ya. Kita punya rumah sakit Unhas yang memiliki fasilitas yang cukup lengkap untuk mendiagnosis batu saluran kemih. Oke, baik. Jadi kalau di Makassar sendiri khususnya mungkin bagusnya di Rumah Sakit Unhas, Dok, ya. Dan lalu bagaimana sih sekarang teknologi terbarunya dalam mengenai batu ginjal sendiri? Mungkin di Rumah Sakit Unhas sudah bagaimanakah? Ya, di Rumah Sakit Unhas sendiri kita memiliki hampir semua teknologi yang ada di Indonesia. Bahkan sudah hampir menyerupai luar negeri. Kita memiliki non-invasif
non-invasive prosedur namanya tembak batu ginjal. Tembak batu Atau ginjal. kita sebut dengan ISWL, shockwave lithotripsy, di mana pasien itu hanya duduk, tiduran, kemudian ada alat melekat di pinggangnya, kemudian dengan menggunakan gelombang kejut, shockwave, batu itu dipecahkan dari luar melalui gelombang kejut. Itu bisa di rumah sakit Bisa Unhas? di rumah sakit Unhas, dan nanti serpihan batunya itu akan terdorong keluar lewat kencing. Sudah Gitu, canggih dok ya, udah. sudah berkembang. Dan kalau batunya agak besar sedikit, kita punya teknologi dengan minimal invasif. Jadi teknologi itu pakai kamera kecil, kita masuk tentunya, mohon maaf, di lubang kencing pasiennya, pakai kamera, kita telusuri saluran kencing sampai ketemu batu dan batunya dipecahin. Oke, berarti Gitu. sudah tidak perlu lagi benda besar begitu operasi Ya, itu dok ya? Operasi-operasi konvensional sudah ditinggalkan di urologi. Iya. Oke, nah lalu apakah semua kasus batu ginjal itu harus dioperasi tadi atau mungkin bisa dengan gaya hidup atau obat saja tuh dok? Oke, betul sekali. Jadi kita sebut sebagai METS, Medical Expulsive Therapy, di mana kita lakukan pemberian terapi pada batu ginjal dengan ukuran kurang dari 5 mm. Nah, itu bisa tanpa tindakan, tanpa operasi. Nah, kita coba dia keluar secara spontan. Tentunya dengan lifestyle, diminta untuk mengkonsumsi air 2,5 liter sampai 3 liter per hari, more physical activity, kemudian yang ketiga dibantu dengan obat-obatan, sehingga salurannya lebih lebar, dan batu itu bisa terdorong keluar secara spontan. Oke, berarti bisa dok ya? Bisa banget. Oke, jadi sobat akademika tidak perlu takut kalau misalnya sudah kan banyak tuh masyarakat kalau misalnya dia sudah tahu penyakit ini dia sudah malah takut dan malah makin tidak mau untuk ke dokter atau ke rumah sakit sendiri. Oke, nah lalu kalau proses pemulihan sendiri nih dok, setelah tindakan medis apakah bisa langsung beraktivitas atau bagaimana tuh? Iya, jadi prosedur kita itu one day care. One day care itu artinya dia datang, tindakan, habis itu langsung pulang. Oh, begitu, aktivitas dok, ya? Normal seperti biasanya. Cukup gitu. cepat dan cukup langsung, cepat, iya benar. Dok, ya. Jadi masyarakat sudah tidak perlu takut, nggak dok usah ya. khawatir. Iya. Oke, nah lalu kalau untuk mencegahnya sendiri nih dok, cukup nggak sih dengan kan tadi mungkin yang paling penting adalah konsumsi air putih. Nah, apakah cukup saja dengan konsumsi air putih saja yang banyak atau bagaimana tuh dok untuk mencegah? Itu dia yang harus diketahui oleh pasien bahwa angka resiko terjadi atau terbentuknya batu kembali itu sekitar 1 tahun sampai 3 tahun apabila dia sudah terdiagnosis batu. Nah, tentunya di sini peran dari pasien itu sendiri untuk mencegah resiko kekambuhan dengan pola diet yang benar, mengurangi makan santan, kacang-kacangan dan jeroan, kemudian minum air putih, physical activity dan lain-lain. Jadi memang harus holistik lah. Oke lah, kalau misalnya kan tadi berarti kalau misalnya sudah pernah kena terus sudah sembuh bisa lagi muncul dok, kembali. ya? Berarti hal yang harus dihindari itu ya, tadi. Itu tadi. Oke, nah lalu apakah ada pola makan ideal mungkin yang bisa dokter sarankan untuk mencegah pembentukan batu ginjal sendiri ini, dok? Nah, itu dia. Kami sih menyarankan ya, apabila pasien sudah terdiagnosis batu ginjal, kami memiliki divisi tersendiri, gizi klinik, untuk mengatur pola gizi pasien tersebut. Diatur kadar karbohidratnya, proteinnya, hewani, nabati, dan lain-lain. Karena peranan kita dalam multidisiplin ilmu itu penting sekali untuk mencegah kekambuhan pasien. Gitu loh. Dan di Rumah Sakit Unhas pun kita sudah punya poliklinik gizi. Bisa, dok ya. Obesitas. Berarti. Itu ada tuh baru dibuka kemarin sama Pak Rektor. Oke, berarti bisa ya seluruh masyarakat bisa langsung ke Rumah Sakit Unhas. Unhas ya. Oke, nah lalu dok, apakah ada cara sederhana tuh agar tubuh kita tuh tahu kalau kita tuh sudah cukup nih cairan perharinya tuh seperti ini? Nah, misalnya. Itu penting banget tuh. Tapi sebenarnya kita tiap hari pun tahu tuh bahwa kita sebenarnya cukup cairan atau tidak. Dilihat dari warna urin. Oh, dari warna urin. Jadi kalau urin kita bening, itu artinya kita cukup konsumsi cairan
yang cukup. Apabila pekat, itu artinya kita kurang minum air putih. Oke, berarti bisa dilihat saja dari urin ya dok ya? Iya, warna urin. Warna urin sudah memberikan informasi yang akurat. Oke. Seperti itu. Lalu apakah ada saran dari dokter, mungkin kebiasaan yang dokter pribadi terapkan agar bisa terhindar dari batu ginjal? Mungkin bisa di-share ke masyarakat. Oke, jadi memang perlu kita lebih aware sebagai masyarakat tentang batu saluran kemih ini. Kita berada di daerah Stone Belt, jadi memang kondisi letak geografis kita itu meningkatkan risiko terjadinya batu saluran kemih. Pentingnya gejala awal untuk diketahui lebih cepat, tentunya tidak ngeyel, tidak ngeyel ya. Kemudian periksakan ke dokter, kemudian lakukan pemeriksaan paling sederhana berupa urin dan USG yang bisa dikerjakan di klinik manapun yang ada. Oke, nah lalu kalau peran keluarga sendiri dok, untuk mendukung pasien batu ginjal itu biasanya terutama dari sisi gaya hidup dan psikologis, mungkin dokter boleh share? Ya, keluarga ikut berperan sih dalam artian mengatur diet pasien seperti itu. Berarti kontrol diet itu penting sekali sih. Oke, mungkin terakhir dok, sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, mungkin boleh dokter share satu pesan penting kepada seluruh sobat akademika Unhas agar tidak menyepelekan batu ginjal ini. Oke, baik. Jadi sekedar untuk masyarakat di Makassar bahwa batu saluran kemih adalah kasus yang paling banyak kami sebagai spesialis urologi menangani, ya. Dan batu saluran kemih ini apabila memang tidak ditangani dengan baik bisa menyebabkan kerusakan ginjal yang sifatnya permanen. Jadi tidak usah takut, segera berobat, dan kita di Unhas memiliki rumah sakit Unhas ya yang dilengkapi dengan semua teknologi yang terbaru. Dan teknologi itu membuat pasien langsung cepat aktivitas dengan risiko tindakan yang lebih kecil. Seperti itu. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih banyak dok atas waktunya untuk hari Terima ini. kasih. Baik, Sobat Akademika Unhas, demikianlah perbincangan kita dengan Dr. Syarif. Tentunya kita dapat paham bahwa batu ginjal adalah kondisi medis yang bisa dicegah dan ditangani, asalkan kita bisa waspada sejak dini. Gaya hidup modern memang tidak bisa dihindari, tapi kita bisa mengimbanginya dengan kebiasaan hidup sehat. Demikianlah perbincangan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan program-program menarik lainnya hanya di YouTube channel Unhas TV. Saya Andi Putri Majo, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.